Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada materi kalkulus diferensial kali ini kita akan membahas tentang pembuktian turunan dari fungsi eksponensial, fungsi logaritma natural, fungsi logaritma, di mana untuk membuktikan turunan-turunan tersebut kita akan menggunakan teorema. Yang pertama, limit n mendekati 1 ditambah n dipangkatkan per n akan sama dengan bilangan E. Yang kedua, ln A sama dengan E log A. Yang ketiga, ln dari E pangkat Gx atau numerus dari logaritma naturalnya E pangkat Gx akan kita peroleh Gx. Yang keempat, E pangkat ln Gx akan sama dengan Gx. Untuk teorema yang ketiga dan yang keempat itu merupakan operasi inverse, di mana ln dan E itu saling inverse. Sedangkan rumus yang pertama yang paling banyak kita gunakan ya, dan rumus yang kedua itu nanti kita gunakan untuk menentukan turunan pertama dari A pangkat Gx atau A pangkat X. Oke, mari kita buktikan turunan dari fungsi-fungsi tersebut. Oke, teorema yang pertama, jika kita memiliki fungsi f sama dengan e pangkat x, maka turunan pertama dari fungsi f adalah dirinya sendiri, yaitu e pangkat x. Oke, untuk membuktikan teorema ini, kita gunakan definisi dari turunan pertama. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari e pangkat x plus h dikurangi e pangkat x per h sama dengan limit h mendekati 0, suku pertama pada bagian pembilang kita rubah menjadi e pangkat x dikalikan e pangkat h dikurangi e pangkat x per h. E pangkat x karena tidak terikat oleh limit h, maka e pangkat x bisa kita keluarkan. E pangkat x limit h mendekati 0 e pangkat h min 1 per h. Sampai proses ini kita lakukan permisalan untuk menyelesaikan limit h mendekati 0 dari fungsi e pangkat h min 1 per h. Kita misalkan m sama dengan e pangkat h dikurangi 1. Kita simpan ini. Selanjutnya kita rubah menjadi fungsi h dalam m, sehingga kita peroleh m plus 1 sama dengan e pangkat h. Kita logaritma naturalkan kedua ruas, kita peroleh ln m ditambah 1 sama dengan ln e pangkat h, kita peroleh h. Kita simpan. Dari bentuk limit yang terakhir tadi kita ketahui bahwa h mendekati 0. Karena h mendekati 0, maka ln m plus 1 akan mendekati 0 jika m nya mendekati 0, sehingga kita memiliki limit dalam m sama dengan e pangkat x limit m mendekati 0, e pangkat h min 1 nya kita rubah menjadi m per hanya kita rubah menjadi ln m plus 1. Selanjutnya e pangkat x limit m mendekati 0, m nya kita rubah ke dalam penyebut diperoleh 1 per m dikalikan ln 1 plus m. Kita rubah posisi saja. Kita peroleh e pangkat x limit m mendekati 0 1 per gunakan sifat logaritma, kita peroleh ln 1 plus m dipangkatkan 1 per m. Proses selanjutnya e pangkat x limitnya kita masukkan ke dalam numerus, sehingga kita peroleh 1 per ln limit m mendekati 0 dari 1 plus m dipangkatkan 1 per m. Oke, kita peroleh e pangkat x dikalikan 1 per dalam numerus ini tidak lain adalah bilangan e yang kita bahas pada slide sebelumnya. Kita peroleh ln e pangkat 1 ln e, kita peroleh e pangkat x dikalikan 1 per 1 ln e sama dengan 1. Kita peroleh e pangkat x. Terbukti.
Oke, kita lanjutkan pada teorema selanjutnya. Oke, teorema yang kedua, jika kita memiliki fungsi f(x) sama dengan ln x, maka turunan pertama dari fungsi f akan sama dengan 1/x. Kita buktikan menggunakan definisi turunan pertama. Kita peroleh f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari ln x plus h dikurangi ln x per h. Pada bagian pembilang bisa kita tuliskan numerusnya jadi pembagian sesuai sifat dari logaritma. Kita bagi dengan h. Dari sini kita peroleh limit h mendekati 0 ln 1 ditambah h per x. Kita sederhanakan numerusnya per h. Untuk menyelesaikan bentuk limit ini sangat susah sekali, sehingga kita harus melakukan permisalan. Misalkan m sama dengan h per x, sehingga kita peroleh mx sama dengan h. Karena pada proses limit h mendekati 0, maka mx juga akan mendekati 0 ketika m-nya mendekati 0. Kita memiliki ini m-nya, kita memiliki ini h-nya, sehingga limit dalam h akan kita rubah menjadi limit dalam m, sama dengan limit m mendekati 0 dari ln 1 ditambah m dibagi dengan h, kita ganti dengan mx. Selanjutnya, karena x tidak terikat oleh limit m, maka 1/x bisa kita keluarkan dari limit m mendekati 0 ln 1 plus m. 1/m nya kita tuliskan 1/m. 1/x limit m mendekati 0 sesuai sifat logaritma kita peroleh ln 1 plus m dipangkatkan 1/m. Proses selanjutnya, limit kita masukkan ke dalam numerus sehingga kita miliki ln limit m mendekati 0 dari 1 plus m dipangkatkan 1/m. Oke, kita peroleh 1/x. Ln dalam numerus ini tidak lain ada bilangan e, sehingga kita peroleh 1/x dikalikan 1 sama dengan 1/x. Terbukti. Oke teman-teman, kita lanjutkan pada teorema selanjutnya. Oke, teorema yang ketiga, jika kita memiliki f(x) sama dengan a log x, maka turunan pertama dari fungsi f sama dengan 1/x ln a. Untuk membuktikan teorema yang ketiga ini agar lebih cepat prosesnya, kita dasarkan pada prinsip turunan pertama fungsi e dan fungsi logaritma natural. Fx sama dengan a log x kita rubah terlebih dahulu menjadi y sama dengan a log x. Selanjutnya bentuk logaritma ini kita rubah menjadi bilangan berpangkat, yaitu a pangkat y sama dengan x. Proses selanjutnya kita logaritma naturalkan kedua ruas, kita peroleh ln a pangkat y sama dengan ln x. Ruas kiri bisa kita rubah menjadi y dikalikan ln a sama dengan ln x. Dari proses terakhir ini kita turunkan kedua ruas. Ruas kiri kita turunkan terhadap y dan ruas kanan kita turunkan terhadap x. Ruas kiri kita peroleh ln a tetap ya, tetapi kita kasih dy sama dengan ruas kanannya jika kita turunkan kita peroleh 1/x dx. Ingat, turunan pertama itu bisa kita tuliskan sebagai dy per dx. Maka dy per dx sama dengan 1/x dikalikan 1/ln a. dy per dx adalah y aksen sama dengan 1/x dikalikan ln a. Oke, terbukti ya. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan cara ini ya. Tetapi bagi teman-teman yang ingin menggunakan definisi dari turunan pertama,
Nanti langkah-langkahnya sama dengan ketika kita membuktikan turunan pertama dari fungsi logaritma natural. Oke teman-teman, kita lanjutkan pada teorema yang keempat. Oke, teorema yang keempat, jika kita memiliki fx sama dengan a pangkat x, maka turunan pertama dari fungsi f adalah a pangkat x dikalikan ln a. Oke, kita buktikan fx kita rubah dulu menjadi y sama dengan a pangkat x. Selanjutnya kita logaritma naturalkan kedua ruas, kita peroleh ln y sama dengan ln a pangkat x. Ruas kiri tetap, ruas kanan x nya bisa kita turunkan sesuai sifat dari logaritma. Barulah dari sini kita lakukan proses turunan pada kedua ruas. Ruas kiri kita turunkan terhadap y, kita peroleh seper y dy. Ruas kanan kita turunkan terhadap x, kita peroleh ln a dx. Sehingga kita memiliki bentuk dy per dx sama dengan ln a per 1 per y, seperti ini. Sehingga dy per dx sama dengan y dikalikan ln a. Selanjutnya dy per dx bisa kita tuliskan sebagai y aksen sama dengan y nya tidak lain adalah a pangkat x, kita kalikan dengan ln a. Terbukti. Oke teman-teman, kita lanjutkan pada teorema selanjutnya. Teorema yang kelima, jika kita memiliki fx sama dengan e pangkat gx, maka turunan pertama dari fungsi f yaitu e pangkat gx dikalikan g aksen x. Untuk membuktikan teorema ini kita menggunakan aturan rantai. Kita misalkan u sama dengan gx, maka ruas kiri kita turunkan terhadap u diperoleh du, ruas kanan kita turunkan terhadap x, kita peroleh g aksen x dx. Sehingga kita memiliki du per dx sama dengan g aksen x. Selanjutnya fungsi fx bisa kita tuliskan sebagai fu sama dengan e pangkat u. Jika kita turunkan ruas kiri dan ruas kanannya, kita peroleh df sama dengan ruas kanannya kita turunkan terhadap u, kita peroleh e pangkat u. Tetap ya, kita kalikan dengan du. df per du sama dengan e pangkat u. Jadi df per dx bisa kita tuliskan sebagai df dikalikan seper dx, dan kita munculkan du di sini. Oke ya, sesuai dengan prinsip aturan rantai yang kita pelajari kemarin. Dari sini kita peroleh df per du nya adalah e dipangkatkan u, dan du per dx nya adalah g aksen x. Kita peroleh e pangkat u, u nya kita rubah ke dalam bentuk x lagi, sehingga kita peroleh e pangkat gx dikalikan g aksen x. Ini adalah turunan pertama dari fungsi f. Terbukti ya. Kita lanjutkan pada teorema selanjutnya. Teorema yang keenam, jika kita memiliki fungsi fx sama dengan ln gx, maka turunan pertama dari fungsi f adalah g aksen x per gx. Untuk membuktikan teorema ini, kita menggunakan prinsip aturan rantai. Kita misalkan fungsi gx nya menjadi fungsi u, sama dengan pembuktian teorema sebelumnya, sehingga nggak saya jelaskan lagi. Selanjutnya fungsi fx kita rubah menjadi fungsi ke dalam u, kita peroleh ln u. Kita turunkan kedua ruas, ruas kiri kita turunkan terhadap f, kita peroleh df. Ruas kanan kita turunkan terhadap u, kita peroleh 1 per u du. Sehingga kita memiliki df per du sama dengan 1 per u. Jadi df per dx bisa kita tuliskan sebagai df dikalikan seper dx. Di sini kita munculkan du sesuai dengan aturan rantai.
df per du nya bisa kita tuliskan se/u, dan du per dx nya kita tuliskan g aksen x, sehingga kita peroleh turunan pertamanya sama dengan se/u. Se/u itu kita rubah menjadi gx, dan g aksen x nya tetap. Terbukti ya. Kita lanjutkan pada teorema selanjutnya. Oke, teorema selanjutnya, jika kita memiliki fungsi fx sama dengan a pangkat gx, maka turunan pertama dari fungsi f yaitu a pangkat gx tetap dikalikan turunan pertama dari gx dikalikan ln dari a. Oke, langsung kita buktikan. Permisalan ini masih sama dengan pembuktian sebelumnya. Fungsi fx kita rubah menjadi fungsi fu, kita peroleh a pangkat u. Ruas kiri kita turunkan terhadap f df, ruas kanan kita turunkan terhadap u, yaitu a pangkat u dikalikan ln a du, sehingga df per du sama dengan a dipangkatkan u dikalikan ln a. Jadi df per dx sama dengan df dikalikan 1 per dx. Kita munculkan du nya di sini, sehingga kita memiliki df per du yaitu a pangkat u ln a. Du per dx nya adalah turunan pertama dari fungsi g, sehingga kita peroleh a pangkat gx, u nya kita rubah ln a dikalikan turunan pertama dari x. Terbukti. Oke teman-teman, kita lanjutkan pada teorema selanjutnya. Oke, teorema yang ke-8. Jika kita memiliki fungsi fx sama dengan a log gx, maka turunan pertama dari fungsi f sama dengan g aksen x per gx ln a. Dan untuk membuktikan teorema ini kita menggunakan prinsip aturan rantai. Oke, permisalannya masih sama dengan pembuktian pada proses sebelumnya. Fungsi fe kita rubah ke dalam fungsi u, kita peroleh a log u. Ruas kiri kita turunkan terhadap f, ruas kanan kita turunkan terhadap u, kita peroleh 1 per u ln a dikalikan du, sehingga df per du sama dengan 1 per u ln a. Jadi df per dx bisa kita tuliskan sebagai df dikalikan 1 per dx, dan kita munculkan du, sehingga kita memiliki df per du nya sama dengan 1 per u ln a dikalikan dengan turunan pertama dari fungsi g. Kita peroleh g aksen x, u nya kita kembalikan ke dalam bentuk x, kita peroleh gx ln a. Terbukti. Oke teman-teman, pada teorema-teorema yang telah kita buktikan tadi bisa kita simpulkan beberapa hubungan berikut, sehingga rumus tersebut nanti bisa kita hafalkan dengan mudah. Yang pertama, tadi kita memiliki fx sama dengan e pangkat x. Ini adalah bentuk dasar dari fungsi eksponen. Bentuk umumnya kita memiliki fx sama dengan e dipangkatkan gx. Pada bentuk pertama ini kalau kita turunkan, kita peroleh f aksen x sama dengan dirinya sendiri. Pada bentuk kedua ini jika kita turunkan, kita peroleh f aksen x sama dengan turunan dari pangkat, kita kalikan dengan dirinya sendiri. Selanjutnya masih terkait eksponen. Yang ketiga, misalnya kita memiliki fx sama dengan a dipangkatkan x. Bentuk umumnya fx sama dengan a dipangkatkan gx. Di sini kalau kita turunkan, f aksen x sama dengan dirinya sendiri, atau kita tuliskan tetap dikalikan logaritma natural dari bilangan pokok. Selanjutnya pada bentuk yang lebih umum, turunan pertamanya bisa kita tuliskan dirinya sendiri dikalikan ln a dikalikan turunan dari pangkat. Sudah terlihat jelas di sini ya cara menghafalkannya. Selanjutnya yang kelima, misalnya kita memiliki fx sama dengan ln x, maka bentuk umumnya fx sama dengan
len gx. Pada bentuk dasar ini kalau kita turunkan, kita peroleh f aksen x sama dengan 1/x. Dan pada bentuk yang lebih umum, ini kalau kita turunkan akan kita peroleh turunan pertama dari numerus dibagi dengan numerusnya. Kita lanjutkan yang ke-7. Misalnya kita memiliki fx sama dengan a log x. Bentuk umumnya di sini fx sama dengan a log gx. Pada bentuk dasar di sini kalau kita turunkan akan kita peroleh 1/x dikalikan len a. Sedangkan pada bentuk umumnya kalau kita turunkan kita peroleh turunan pertama dari numerus kita bagi dengan numerus dikalikan len bilangan pokok. Oke, jadi hubungannya di sini ada bentuk dasar dan bentuk umum ya. Selanjutnya pada bagian ini merupakan turunan dari bentuk eksponensial dan ini turunan dalam bentuk logaritma, baik natural ataupun tidak. Oke teman-teman, untuk lebih memahami teorema-teorema yang kita buktikan tadi, langsung saja kita menuju contoh soal. Oke, contoh yang pertama, kita memiliki fungsi fx sama dengan e pangkat 3x. Maka turunan pertama dari e pangkat 3x adalah f aksen x sama dengan turunan dari pangkat g aksen x dikalikan e pangkat 3x. Ini rumusnya ya. Sehingga kita peroleh turunan dari pangkat adalah 3 dikalikan dengan e pangkat 3x. Selesai. Contoh yang kedua, di sini kita memiliki dua buah fungsi. Fungsi yang pertama dan ini fungsi yang kedua. Fungsi yang pertama, rumusnya nggak usah saya tuliskan lagi ya. Sehingga kita peroleh turunan dari pangkat 6x ditambah 3 dikalikan e pangkat 3x kuadrat ditambah 3x min 1. Selanjutnya fungsi yang kedua, jika kita turunkan diperoleh 14x. Selesai. Oke, ini adalah hasil yang kita cari. Kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Oke, contoh yang ketiga, kita memiliki fungsi f sama dengan 10 pangkat 3x. Untuk menentukan turunan dari fungsi ini, kita bisa menggunakan rumus f aksen x sama dengan a dipangkatkan gx dikalikan turunan pertama dari pangkat dikalikan len dari bilangan pokoknya. Sehingga pada soal ini a nya adalah 10 dan gx nya adalah 3x. Kita tuliskan 10 pangkat 3x tetap dikalikan turunan dari pangkat, kita peroleh 3 dikalikan len dari bilangan pokoknya, yaitu 10. Bisa juga kita tuliskan 3 dikalikan len 10 dikalikan 10 pangkat 3x, atau bisa kita tuliskan len 10 pangkat 3 diperoleh dengan menggunakan sifat logaritma dikalikan 10 pangkat 3x. Oke, kita kurung seperti ini saja. Ini adalah hasil yang kita cari. Selanjutnya pada contoh yang keempat, kita memiliki fungsi fx sama dengan x ditambah 7 pangkat 2x kuadrat min 9x. Kita diminta untuk menentukan turunan pertamanya. Suku kedua ini bisa kita tentukan menggunakan rumus yang ini. Jadi rumusnya nggak usah saya tulis lagi. F aksen x sama dengan x kita turunkan diperoleh 1 ditambah 7 dipangkatkan 2x kuadrat min 9x tetap dikalikan turunan dari pangkat yaitu 4x dikurangi 9 dikalikan logaritma natural dari bilangan pokok yaitu 7 len 7. Oke, coba kita tuliskan dalam bentuk yang lain sama dengan 1 ditambah 4x min 9 dikalikan len 7 dikalikan 7 pangkat 2x kuadrat dikurangi 9x.
Oke, kita tuliskan seperti ini aja ya. Ini adalah hasil yang kita cari. Oke teman-teman, kita lanjutkan pada contoh selanjutnya. Oke, contoh yang kelima, kita memiliki fungsi fx sama dengan ln 2x. Maka turunan pertamanya kita bisa menggunakan rumus g aksen x dibagi dengan gx, dimana gx nya adalah 2x. Kita peroleh g aksen x turunan dari numerus 2x, kita turunkan, kita peroleh 2 dibagi dengan gx nya. Gx nya adalah 2x, sehingga kita sederhanakan diperoleh, ini bisa kita cancel, yaitu 1/x. Ini adalah hasil yang kita cari. Kita lanjutkan ke contoh yang keenam. Jika kita memiliki fx sama dengan ln 5x pangkat 4 dikurangi 2x kuadrat, kita masih menggunakan rumus yang sama, sehingga kita peroleh turunan pertama dari fungsi f nya sama dengan turunan pertama dari numerus 20x dipangkatkan 3 dikurangi 2 dikalikan 2 diperoleh 4x dibagi dengan gx. Gx nya adalah numerus 5x pangkat 4 min 2x kuadrat. Pembilang dan penyebut masing-masing kita bagi dengan x, sehingga kita peroleh 20x kuadrat min 4 per 5x pangkat 3 dikurangi 2x. Ini adalah hasil yang kita cari. Oke teman-teman, kita lanjutkan pada contoh selanjutnya. Oke, contoh yang ketujuh, kita memiliki fungsi fx sama dengan 3 log 7x. Dari fungsi ini kita ketahui bahwa a nya 3 dan numerusnya atau gx nya 7x. Sehingga untuk menyelesaikan kasus ini kita bisa menggunakan rumus f aksen x sama dengan g aksen x dibagi dengan gx dikalikan ln a, sehingga kita peroleh turunan dari numerus atau 7x kita turunkan diperoleh 7 per gx nya kita tuliskan tetap 7x dikalikan dengan ln bilangan pokok dari logaritmanya adalah 3. Bisa kita sederhanakan, 7 nya kita cancel diperoleh 1 per x ln 3. Ini adalah hasil yang kita cari. Sebenarnya pada proses ini bisa juga kita tuliskan 1 per ln 3 dipangkatkan x. Jadi numerusnya jadi pangkat x. Dibuat seperti ini juga boleh-boleh saja. Oke, kita lanjutkan pada contoh selanjutnya. Pada contoh ke-8 kita memiliki fungsi fx nya sama dengan 2 log 3x pangkat 4 ditambah x kuadrat, dan kita masih menggunakan rumus yang sama, sehingga kita peroleh f aksen x sama dengan turunan pertama dari numerus yaitu 12x dipangkatkan 3 ditambah 2x dibagi dengan gx nya 3x pangkat 4 plus x kuadrat dikalikan dengan ln bilangan pokok ln 2. Oke, bisa kita sederhanakan, pembilang dan penyebut masing-masing kita bagi dengan x, sehingga kita peroleh 12x kuadrat ditambah 2 kita bagi dengan 3x pangkat 3 ditambah x ln 2. Ini adalah hasil yang kita cari. Ingat, bentuk ini juga bisa kita tuliskan menjadi 12x kuadrat plus 2 per ln 2 dipangkatkan 3x kuadrat plus x. Dibuat seperti ini juga boleh. Oke teman-teman, kita lanjutkan pada contoh selanjutnya. Oke, pada contoh ke-9 kita memiliki fungsi fx sama dengan x kuadrat dikalikan e pangkat min 2x. Pada kasus ini kita memiliki dua buah fungsi. X kuadratnya kita misalkan sebagai fungsi u, e pangkat min 2x nya kita misalkan sebagai fungsi v. Maka turunan pertama dari fungsi f adalah u aksen v ditambah v aksen u.
Sehingga kita peroleh turunan pertama dari U 2X dikalikan V E pangkat min 2X ditambah V aksennya kita peroleh turunan dari pangkat yaitu min 2 dikalikan E pangkat min 2X dikalikan dengan U yaitu X kuadrat. Kita sederhanakan diperoleh 2X E pangkat min 2X min 2X kuadrat dikalikan E pangkat min 2X, atau bisa kita tuliskan E pangkat min 2X nya kita keluarkan diperoleh 2X dikurangi 2X kuadrat. Inilah hasil yang kita cari. Selanjutnya contoh yang ke-10. Kita memiliki fungsi fx sama dengan E pangkat 3x kuadrat plus 3x dikurangi 1 per x kuadrat. Pada fungsi ini kita memiliki dua buah fungsi. Pada bagian pembilang kita misalkan sebagai fungsi U, pada bagian penyebut kita misalkan sebagai fungsi V. Sehingga turunan pertama dari fungsi f adalah U aksen V dikurangi V aksen U dibagi dengan V kuadrat. Kita gunakan rumus ini. U aksen berarti pangkat kita turunkan terlebih dahulu 6x ditambah 3 dikalikan fungsi itu sendiri yaitu E pangkat 3x kuadrat plus 3x min 1 dikurangi dengan turunan pertama dari V yaitu 2x dikalikan dengan fungsi U E pangkat 3x kuadrat min 3x min 1 kita bagi dengan V dikuadratkan yaitu X kuadrat, sehingga kita peroleh pada bagian pembilangnya E bisa kita keluarkan, sehingga kita peroleh E pangkat 3x kuadrat ditambah 3x dikurangi 1 dikalikan dengan 6x plus 3 dikurangi 2x dibagi dengan, maaf ini tadi dipangkatkan 2 ya, sehingga kita peroleh X pangkat 4. Oke, kita lanjutkan pada contoh selanjutnya. Oke, contoh yang ke-11. Pada contoh ini kita memiliki fungsi fx sama dengan X pangkat 3 dikalikan X pangkat 3. Fx bisa kita nyatakan ke dalam dua buah fungsi yang dikalikan. U sama dengan X pangkat 3 dan ln X pangkat 3 nya kita misalkan sebagai V, sehingga turunan pertama dari fungsi f nya adalah U aksen V ditambah V aksen U. Oke, turunan pertama dari U adalah 3x kuadrat. Kita kalikan dengan V nya yaitu ln X dipangkatkan 3 ditambah turunan dari V atau ln X pangkat 3. Kita turunkan numerusnya yaitu 3x kuadrat dibagi dengan Gx yaitu X pangkat 3 dikalikan dengan fungsi U. Fungsi U nya adalah X pangkat 3, sehingga bisa kita cancel ini ya. Kita peroleh 3x kuadrat ln X pangkat 3 ditambah 3x kuadrat. Ini adalah hasil yang kita cari. Selanjutnya contoh yang ke-12. Kita memiliki fungsi fx sama dengan ln X kuadrat ditambah 2x ditambah 1 per X kuadrat. Pada kasus ini F bisa kita nyatakan menjadi U per V, dan rumus yang kita gunakan yaitu U aksen V dikurangi V aksen U dibagi V kuadrat. Langsung kita turunkan. Untuk fungsi U nya adalah ini ln X kuadrat plus 2x tambah 1. Turunannya yaitu turunan dari numerus kita peroleh 2x ditambah 2 dibagi dengan Gx atau numerusnya X kuadrat ditambah 2x ditambah 1 kita kalikan dengan V. V nya adalah X kuadrat dikurangi turunan pertama dari V X kuadrat kita turunkan diperoleh 2x dikalikan ln
X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 dibagi dengan V kuadrat. X kuadrat dipangkatkan 2 diperoleh 4. Oke, kita sederhanakan. Kita peroleh X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat dibagi dengan X kuadrat plus 2X dikurangi dengan 2X ln X kuadrat ditambah 2X plus 1. Oke, dibagi dengan X pangkat 4. Oke teman-teman, nanti bisa teman-teman sederhanakan sendiri ya. Kita close sampai sini ya. Oke teman-teman, demikian turunan pertama dari fungsi logaritma, logaritma natural, dan fungsi eksponensial. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Apabila ada yang salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.